Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tutorial teknik-teknik pijat, teknik penyembuhan menggunakan teknik pijat, cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, cara kita mempelajari tentang struktur anatomi tubuh. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like jika kamu menyukai video ini, berikan komen, saran dan komentarnya, share video ini ke sosial media teman-teman semua sebagai rasa terima kasih teman terhadap saya. Oke, kita langsung menuju ke video selanjutnya dan selamat menikmati tayangan ini. Meridian pembuluh konsepsion, Zen Merching, aliran energi meridian pembuluh konsepsion. Meridian pembuluh konsepsion adalah meridian tunggal yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama dan simetris. Aliran energinya bersifat sentripetal. Trayeknya dimulai dari sebuah titik yang terdapat di antara alat genital dan dubur, mengalir ke atas tubuh melalui garis median tubuh sampai pada sebuah titik pada dagu, pada legokan di bawah bibir inferior. Pada titik ini, energi meridian pembuluh konsepsion bersambungan dengan energi meridian pembuluh gubernur. Hubungan meridian pembuluh konsepsion dengan fungsi organ-organ yang dilaluinya. Meridian pembuluh konsepsion memiliki pengaruh atau hubungan dengan fungsi organ-organ yang dilaluinya. Organ-organ yang dilalui oleh meridian ini terdiri atas 3 sistem berdasarkan fungsinya, yaitu sistem genitourinaria, pencernaan dan pernafasan. Berdasarkan atas hubungan dengan ketiga sistem fungsi organ di atas, meridian pembuluh konsepsion dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, bagian pertama, terdiri dari titik yang terletak di bawah umbilicus, berhubungan langsung dengan fungsi sistem genitourinaria. Bagian kedua, terdiri dari titik yang terletak di antara umbilicus dan processus xiphoideus, berhubungan langsung dengan fungsi sistem pencernaan. Bagian ketiga, terdiri dari titik yang terletak di antara processus xiphoideus dan titik tengah di bawah bibir inferior, berhubungan langsung dengan fungsi sistem pernafasan. Letak titik nyeri dan indikasi meridian pembuluh konsepsion. Meridian pembuluh konsepsion mempunyai 24 titik nyeri dengan nomor urut. Letak titik nyeri dan indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak di tengah-tengah jarak antara alat kelamin dan dubur dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, daerah genital berkeringat, spermatorhua, penis nyeri, rasa dingin pada glandulae Bartolini atau glandulae vaginae, gonorrhea, hemorrhoid, konstipasi disertai dengan kekurangan air seni dan dysmenorrhea. Titik ini istimewa untuk memberi pertolongan pertama pada orang pingsan, terutama pingsan karena tenggelam. Terletak di atas symphysis pubis dan di ujung bawah jaringan otot perut dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, spermatorhua, gonorrhea, alat genital lemah, endometritis, uterus tidak dapat kembali lagi dalam bentuk semula setelah partus, cistitis disertai paralise vesica urinaria dan rasa nyeri pada hernia. Terletak 1,5 cun di atas symphysis pubis, pada garis putih dengan kedalaman 28 mm. Indikasi, penyakit-penyakit genitourinaria dan udema. Terletak 3 cun di bawah umbilicus dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, penyakit-penyakit urogenitalis, tonifikasi keadaan umum tubuh dan seluruh tubuh dingin. Terletak 2 cun di bawah umbilicus dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, seperti yang tercantum pada daya kuda 4 ditambah dengan enteritis menahun, indigesti, appendicitis, hemoptua dan udema.
terletak 1,5 cun di bawah umbilicus dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, hernia intestinalis, enterorhagia, peritonitis menahun, appendicitis menahun, pertumbuhan anak tidak lancar, penyakit-penyakit urogenitalis, tubuh lemah dan ictus apoplecticus. Terletak 1 cun di bawah umbilicus dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, penyakit-penyakit urogenitalis. Terletak tepat di umbilicus. Indikasi, tidak ada indikasi kecuali untuk moksa. Terletak 1 cun di atas umbilicus dengan kedalaman 27 mm. Indikasi, ascites, perut kembung, gastritis menahun, perut berbunyi disertai dengan rasa nyeri dan diarhua terus-menerus disertai dengan prolapsu recti 10. Terletak 1 cun di atas daya kuda 9 dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, dilatasi dan spasme gastrik, gastritis menahun disertai dengan indigesti, enteritis disertai dengan diarhua dan pencernaan tidak lancar disertai dengan hilangnya selera makan 11. Terletak 1 cun di atas daya kuda 10 dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, ascites, peritonitis, nausea, indigesti, spasme peritoneal dan kolik perut 12. Terletak 1 cun di atas daya kuda 11 dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, gastritis menahun, dilatasi atau spasme gastrik, hematemesis, kolera disertai dengan muntah-muntah, indigesti disertai dengan hilangnya selera makan, segala macam penyakit perut dan penyakit rahim 13. Terletak 1 cun di atas daya kuda 12 dengan kedalaman 210 mm. Indikasi, seperti yang tercantum pada daya kuda 12 ditambah dengan cacing intestinalis dan konvulsi anak-anak. Terletak 1 cun di atas daya kuda 13 dengan kedalaman 28 mm. Indikasi, spasme sekat rongga dada, pericarditis disertai palpitasi jantung, gangguan-gangguan mental, pleuritis, bronkitis, nuasea disertai dengan diarhua dan penyakit-penyakit lambung. Terletak 1 cun di atas daya kuda 14 tepat di ujung bawah procesus xiphoideus dengan kedalaman 24 mm. Indikasi, myocarditis, bronkitis disertai dengan sesak nafas, tonsilitis, gastritis akut, folie, epilepsi dan titik penenang emosi. Terletak 1,6 cun di bawah daya kuda 17 pada ujung bawah tulang sternum dengan kedalaman 24 mm. Indikasi, congesti paru-paru, asma bronchiale, usofagus mengecil, tonsilitis dan nausea. Terletak di tengah-tengah jarak antara kedua puting susu tepat pada garis tengah sternum dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, bendungan darah pada payudara, pleuritis, bronkitis, neuralgia intercostalis, mastitis, batuk-batuk, penyakit-penyakit dan palpitasi jantung dan sekreasi ASI kurang lancar. Terletak pada tempat 1,6 cun di atas daya kuda 17 dengan kedalaman 23 mm. Indikasi, pleuritis, bronkitis, nausea, dispsua, muntah-muntah air susu pada anak bayi. Terletak pada 1,6 cun di atas daya kuda 18 sama tinggi dengan ujung intern tulang rusuk kedua dengan kedalaman 23 mm. Indikasi, pleuritis, congesti paru-paru, TBC paru-paru, bronkitis, HM-waktu, usofagus mengecil. Terletak pada tempat sama tinggi dengan garis perbatasan antara kepala dan tubuh sternum, 2 cun di bawah daya kuda 22 dengan kedalaman 23 mm. Indikasi, asma bronchiale, bronkitis, pleuritis, faringitis, tonsilitis, indigesti disertai dengan disphagia. Terletak di atas permukaan anterior sternum 1 cun di bawah daya kuda 22 dengan kedalaman 23 mm. Indikasi, seperti tercantum pada daya kuda 20 ditambah dengan rasa nyeri di sisi tubuh. Terletak di dalam legokan insisura jugulera dengan kedalaman 23 mm. Indikasi, cyanosis dahi, asma bronchiale, batuk rejan, tonsilitis, pahringitis, spasme jaringan otot vokal disertai dengan hilangnya suara dan struma. Terletak di garis tengah anterior leher 1/5 cun di atas larynx dengan kedalaman 38 mm. Indikasi,
bronkitis, asma bronchiale, faringitis, radang pada daerah sublingual disertai dengan hipersalivatio dan afasia, diabetes gula serta struma. Terletak di dalam legokan dagu dan bibir inferior dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, ictus apopleticus disertai dengan hemiplegia, paralise facialis, dahi bengkak, odontalgia, gingivitis, hernia intestinalis pada pria, penyakit-penyakit tumor pada wanita, kepala, tengkuk nyeri dan kaku, afonia, afasia dan diabetes gula. 14. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.